Untuk orang yang normal, memakan nasi tidak serta-merta memicu kita menjadi diabetes. Tetapi memakan nasi dengan cara yang salah itu bisa memicu jadi diabetes. Perhatikan porsinya, perhatikan temennya, pendampingnya, sama perhatikan cara memasak nasi itu. Itu tadi santan. Jangan benar-benar. Bukan berarti nggak boleh apa-apa yang sehat kalau dimakan atau dilakukan berlebih-lebihan belum tentu ujungnya baik. Betul. Ini ngomongin soal nasi, kalau tadi kan katanya Doksan nggak, karena nasi ini makanan pokok, nggak semuanya kita harus nyalahin nasi. Iya, Katanya nasi nggak selamanya bikin kita gemuk, nggak selamanya bikin nyanyi bun, nggak selamanya bikin kita jadi kena penyakit diabetes gitu ya dok ya. Ini untuk orang yang normal ya. Untuk orang yang normal, memakan nasi tidak serta-merta memicu kita menjadi diabetes. Tetapi memakan nasi dengan cara yang salah itu bisa memicu jadi diabetes. Cara yang salah ini bagaimana dok? Itu tadi miskin gizi. Jadi harus tambah-tambahin tadi ya. Udah nasi harusnya temennya di atasnya lauk pauk. Balik lagi nih ke foto yang di sini nih. Iya. Tapi temennya nasi, lauknya mie goreng. Nasi, lauknya bihun goreng. Ini berasa kayak zaman saya waktu masih SD ya, lauknya apa, bawanya nasi, lauknya apa, mie. Sampai kota-kota bentukannya. Karbohidrat. Nah, memakan karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan, ujung-ujungnya penyakit, berbagai macam penyakit. Salah duanya yang tadi sudah disebutkan, diabetes dan obesitas itu yang paling umum, yang paling mudah, yang paling paling dikenal oleh masyarakat itu. Perhatikan porsinya, perhatikan temennya, pendampingnya, sama perhatikan cara memasak nasi itu. Itu tadi santan. Jangan benar-benar. Bukan berarti nggak boleh. Nanti kata dokter Santi nggak boleh. Nasi kuning kirim nasi. Kolom komentar isinya pendengar nasi kuning semua. Kalau kirim sini sih ya enggak. Boleh, ya nggak apa-apa sih. Nanti kita bagi-bagi juga sama tim yang lain. Kayak sahabat sonoram. Doksan, ngomongin nasi. Ini kan kita kan balik lagi nih, nasi kan makanan pokok. Tiap hari kita makan nasi nih. Ada nggak sih standar berapa sih jumlah maksimal kita untuk mengonsumsi nasi? Karena biasanya kalau orang Indo, belum makan nasi itu belum kenyang. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Karena kembali lagi, makanan itu sifatnya individual. Karena bisa aja kalau orang yang diabetes, yang dimana kadar gulanya sedang tidak terkendali sangat tinggi, mungkin untuk sementara diminta untuk menghindari karbohidrat dulu. Nah kalau kayak gitu, makan nasinya benar-benar harus dikupas banget ya. Kalau misalnya orang ingin menurunkan berat badan misalnya, nah iya tuh Doksan, makan nasinya jangan terlalu banyak, tapi sayur-sayurannya yang lebih banyak. Jadi agak sulit menetapkan berapa. Tergantung orangnya berarti ya, kebutuhan ininya ya. Tergantung penyakitnya, tergantung kebutuhan kalorinya, karena tiap orang punya aktivitas yang beda-beda juga. Kalau misalnya kuli bangunan gitu, disamain porsi makannya dengan saya kelaparan. Iya, kelaparan gitu. Jadi harus ada perimbangan, sehingga kalau ditanya gampangnya ya piring itu tadi. Sini. Itu muncul lagi piringnya, ding ding. Nggak taunya di bawah. Ya, bentuknya begini. Ada ayam, ayam pop, nasi, ada kuah rendang. Jadi aturan yang paling gampang itu adalah melihat gambar ini, gambar piring, isi piringku yang dipermudah oleh Kemenkes, sehingga sekali lihat aja orang paham, kurang lebih imbangannya segitu. Di print, dicetak, ditempel di kamar, atau kalau enggak di dapur. Dihafalin besok ulangan. Anak SMA. Tapi terakhir ini Doksan, biasa kalau sama Dokter Santi tuh harus ada namanya tips. Ada nggak nih tips cara makan nasi yang sehat? Gimana sih? Nah, ada nggak itu? Yang pertama jumlahnya disesuaikan. Yang kedua perhatikan temennya siapa aja. Lauk pauknya, sayurnya, buahnya, minumnya itu harus sesuai dengan prinsip dasar kesehatan. Terus kalau mungkin tips untuk ini ya, bagaimana caranya mencintai nasi-nasi yang berwarna itu. Benar. Selain nasi kuning sama nasi uduk ya. Udah jutek banget tuh nanti. Gimana dok? Jadi kerap kali kalau saya meminta pasien untuk coba deh makan nasi merah gitu.
nggak enak, udah nyoba gitu. Bisa menggunakan beberapa tips, salah satunya dicampur dengan nasi putih. Jadi ketika mau masak, beras merah, beras putih dicampur, nggak berantem kok. Menyatu. Menyatu. Mula-mula mungkin bandingannya 3/4 beras putih, 1/4 beras merah dimasak, sehingga rasa beras merahnya tuh tidak ketutup terlalu ya. mengganggu. Nanti kalau udah terbiasa setengah-setengah. Kalau udah terbiasa 3/4 beras merah, 1/4 beras putih. Kalau udah bisa, maka ganti ke beras merah seluruhnya. Atau kalau mau langsung terjun beras merah semuanya, rendem supaya lebih empuk. Oh, emang masaknya lebih lama ya jadinya ya, Dok? Ya. Beras merah lebih keras dalam tanda kutip, sehingga biasanya ibu-ibu nih, ketahuan bukan belum ibu-ibu ya. Dimaklumi ya sahabat Sonora, yang belum ibu-ibu dengan yang sudah ibu-ibu itu berbeda banget. Belum ibu-ibu, sudah ibu-ibu. Direndam dulu gitu ya. Nah, setelah direndam, ketika akan memasak, tambahkan aroma-aroma. Kasih daun pandan, kasih daun salam, kasih cengkeh gitu ya. Atau kasih, terserah lah, apalah mau dimasukin ke sana, kan suka-suka kita ya. Masukin lengkuas juga boleh. Enak loh nasi pakai lengkuas kan ya. Kenapa jadi berbagi resep sih? Mohon maaf nih. Tapi jangan tambahin santan kan. Nggak boleh, dikurangi. Sekali-sekali nggak dikurangi, benar. Ya. Terus tambahkan juga ke dalam, kalau misalnya merasa masih tidak enak gitu ya, bisa ditambahkan protein ke dalam si berasnya ini. Jadi ketika masak, tambahin misalnya potongan ayam. Atau tambahkan tadi yang saya bilang, tomat. Masukin. Atau tambahin wortel, buncis, kentang gitu, supaya nasinya itu jadi kaya dengan rasa yang lain-lain temennya. Jadi bersahabat. Mereka rukun kok di dalam panci. Di dalam rice cooker tuh tidak berkelahi. Jadi enak. Jadi maksudnya kalau untuk tips si nasinya sendiri tuh banyak, untuk pendampingnya bisa dimasukin jadi satu ya, supaya karbonya nggak kegedean. Jadi dicampurin dengan yang lain. Itu tips juga buat anak kos yang sedang kalau akhir bulan gitu ya. Makasih Dokter Santi. Atau yang persediaan mie instannya habis gitu ya. Atau yang males banget keluar, sementara mau jarinya itu nakal banget. Jari sih masih kuat, tapi benar. isi dompetnya itu kayak nggak ada. Udah memprihatinkan gitu. Boleh praktekkan memasak nasi dalam rice cooker gitu. Karena itu hanya satu panci gitu ya, segala macam dimasukin. Kasih bumbu sedikit, mau pakai penyedap boleh, mau pakai garam boleh, kasih lada sedikit, enak loh. Bisa sampai minggu depan kok itu sahabat Sonora. Diangetin lagi. Sampai baunya gosong. Diciduk kering. Kasih kuah bakso. Sama ada kuah-kuahnya lagi. Bang. Bentar. Ini kan health corner ya sahabat Sonora. Agak salah ya. Tuh kan salah kan sahabat Sonora. Nah itu tadi sahabat Sonora adalah seputar nasi, ada tips-tipsnya juga tadi. Ada tadi di sini isi piringku juga, kayaknya bisa di print ya, bisa langsung ditempelin, dihafalin karena katanya Doksan besok ulangan ya. Oke. Untuk seputar nasi kita akhiri di sini dulu. Dokter Santi terima kasih sudah sharing-sharing nasi. Boleh besok minggu depan sharing-sharing nasi juga. Jangan cuma beneran ya. Betul. Kita makan di sini gitu ya, sampai kita ngobrolin informasi yang lainnya lagi ya. Tapi untuk ada sahabat Sonora, kalau Anda merasa informasi ini menarik, silakan Anda bisa share. Anda juga bisa langsung ikut thumbs up, kasih like ya kan, atau mau ikut kolom komentar juga. Apakah Anda tim 2 nasi 1 ayam atau 2 ayam 1 nasi? Atau tim aku. Apa itu? 3 nasi 3 ayam. Silakan boleh tulis kolom komentar. Dan jangan lupa sahabat Sonora, kalau Anda merasa informasi ini menarik, silakan boleh di-share ke teman, saudara atau siapapun. Atau juga boleh subscribe ya Sonora FM untuk dapetin informasi-informasi seputar kesehatan lainnya. Dan jangan lupa apa sih Doksan? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ketemu lagi di Kamu Sehat lainnya. Bye-bye.